Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NTR Go Channel. Oke teman-teman, kali ini aku bakal membagikan pengalaman aku, sharing tentang waktu kena positif COVID-19. Masuk kerja biasa, pagi rasanya tuh agak kurang enak badan, kurang fit kayak gitu. Terus sampai menuju ke sore, makin sore rasanya tuh kalau orang Jawa bilang itu ngeregesi. Orang kalau mau meriang tuh rasanya kayak gitu, panas, dingin, gak enak pokoknya. Nah, hari itu juga akhirnya aku pulang lebih awal, istirahat lebih cepat. Akhirnya udah hari Selasa aku nggak masuk, rasanya masih panas dingin, ada agak bersin juga. Gejala orang sakit demam pada biasa aja, demam tapi nggak yang demam tinggi banget gitu, nggak, mungkin sekitar 37, 36, 37, 38an lah. Akhirnya 2 orang teman kantor itu menyarankan aku buat ikut swab aja, karena beberapa pengalaman dari teman-teman yang lain tuh ada yang udah pernah kena dengan gejala yang kurang lebih sama. Setelah di cross check ternyata memang dia positif COVID-19. Nah, akhirnya untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, akhirnya Mbak Titi, salah satu teman aku tuh, sama Mbak Us itu nyarankan buat aku swab aja. Nah, waktu itu awal tahun 2021 adalah masih baru-barunya rapid swab antigen. Jadi aku tuh hari Rabu aku rapid yang pakai swab antigen di salah satu lab di Batang, dan hasilnya adalah reaktif. Hari itu adalah tanggal 6 hari Rabu. Aku datang ke klinik, pokoknya lah demam, lagi demam-demannya banget, panas dingin, flu pilek, pokoknya segala macam campur, mual juga, ada mual juga. Udah habis itu setelah tahu hasilnya reaktif, akhirnya udah saya sama kantor disarankan buat isolasi kan, karena keakurasian dari rapid antigen itu sendiri mencapai 97%. Tapi jujur dalam hati saya tuh saya mengingkari, masa iya sih saya kena COVID kayak gitu loh. Akhirnya udah aku isolasi nih, dan di tengah-tengah isolasi itu memang temanku sudah ngedaftarin buat swab ini PCR di Dinkes, bukan Dinkes, awalnya di Puskesmas. Ya aku didaftarin di Puskesmas Batang 3. Terus minggu depan akhirnya aku swab tuh tanggal 12, hari Selasa tanggal 12 tuh aku swab. Tapi sebelum swab itu kurang waktu 1 minggu aku sudah mengalami beberapa gejala. Masuk hari Kamis, berarti hari Senin tanggal 4, 5, 6, 7. Hari Kamis tanggal 7 itu aku sudah mengalami anosmia ringan. Masih bisa membau tapi pembawaan sudah mulai berkurang, tapi disertai dengan indera perasa yang berkurang. Bukan perasaan saya, tapi indera perasa saya, indera pengecap saya itu berkurang ya. Makan enak pun nggak enak. Biasanya makan ayam geprek enak pun jadi nggak enak. Terus itu saya anosmia. Hari Jumat makin parah, hari Sabtu makin nggak bisa nyium sama sekali. Baru disitulah kayaknya beneran COVID nih. Kayaknya reaktif aku itu sama dengan positif. Tapi aku masih nggak ini. Rasanya enggak lah, nggak mungkin saya kena kayak gitu loh. Itu tuh masih berjalan, masih panas dingin, bersin, tenggorokan juga buat agak sakit, tapi nggak yang sakit banget, karena mungkin daya tahan tubuh aku lumayan ya, nggak lama-lama amat ya, udah kan. Dan di sini tuh berdahak kayak ada lendir gitu, tapi nggak yang batuk, cuman berdahak. Itu kan rasanya malah ngeganggu banget ya kalau nggak bisa keluar. Ini tuh bersin, mampet tapi nggak pilek, nggak yang meler gitu, nggak, tapi mampet, berdahak tapi nggak batuk.
begitu yang aku rasain. Terus panas dingin itu pokoknya tuh rasanya badan nggak kayak biasa, gerah nih kayak kipas angin. Baru kipasan belum ada 1 menit badan rasanya udah dingin gigil gitu, telapak kaki itu dingin terus tiap hari, bahkan kayak orang keringat dingin gitu, kayak orang keringat dingin. Akhirnya aku nggak pakai kipas angin meskipun rasanya panas, jadi rasanya tuh panas tapi dingin. Tapi aku bukan yang sakit akut gitu, enggak, alhamdulillah masih bisa digolongkan gejala ringan sih, alhamdulillahnya. Cuman si jahatnya si COVID ini, dia kalau dengan orang-orang yang sudah punya gejala, sudah punya penyakit bawaan, memang dia akan lebih ganas karena dia menyerang sisi lemah dari diri kita. Kalau pikiran kita yang lemah, semakin masuk dia kemana-mana. Oke, aku swab PCR yang pertama berarti itu tanggal 12, itu di Puskesmas Batang 3. Aku positif itu cukup lama sih. Dari beberapa teman yang mengalami terinfeksi COVID juga di kantor aku termasuk lama juga sih, karena terhitung dari tanggal 6 rapid swab antigen itu, berarti aku sampai swab yang ke swab PCR yang ketiga itu tanggal 2 Februari. Akhirnya aku swab, hasilnya keluar itu hari Kamis ya. Itu hasilnya keluar dan aku dinyatakan positif dari hasil swab PCR. Pada waktu hasil reaktif dari swab antigen masih mana mungkin sih COVID, enggak paling minggu depan aku swab PCR negatif gitu. Tapi ternyata setelah tahu hasilnya positif, gue bener-bener ternyata memang dia tuh bisa menyerang siapa aja. Nah, di hari yang kesekian, yaitu di hari Jumat tanggal berapa? 15 Januari, swab pertama PCR tanggal 12, hari Jumat tanggal 15 itu muncul gejala baru. Apakah itu? Yaitu badan aku tuh bentol-bentol, badan aku merah-merah kayak biduran gitu, itu di tangan sama di kaki, tapi di badan enggak sih, cuma beberapa doang, pokoknya kayak biduran. Terus aku dikasih obat sama puskesmas kan, obat gatal. Alhamdulillah cuma 2 hari sih dia sembuh. Jadi hari Jumat mulai gatal nggak enak, malam Jumat itu hari Sabtunya udah mulai membaik, alhamdulillah ya. Jadi dia cuma bentar banget bidurannya, tapi anosmia itu masih belum bisa pulih. Bahkan mencium aroma minyak kayu putih aja itu nggak tembus sama sekali. Makan ayam geprek yang biasanya enak itu nggak enak, karena indera perasa juga ikut berkurang. Aku sudah mulai bosan kan. Hampir 2 minggu itu terhitung dari tanggal 6 sampai tanggal 15 kan, udah 2 minggu tuh. 2 minggu belum juga negatif, masih positif. Itu jujur dari sisi psikologis melemahkan pikiran kita sendiri. Kerja libur, mau keluar kemana-mana nggak bisa, cuma di kosan aja karena aku anak kos kan, aku cuma di kosan aja. Nah guys, alhamdulillah aku tuh termasuk orang yang mengalami gejala ringan, jadi nggak sampai dibawa ke rumah sakit atau harus ke IGD gitu, nggak. Dan respon teman-teman aku, keluarga aku kayak mana? Alhamdulillah mereka semua support, teman-teman kantor, orang-orang kantor semuanya baik sama aku, support dalam berbagai hal. Keluarga juga, mereka juga support dengan baik. Teman-teman kos aku juga nggak ada yang kayak menghindar dari aku, nggak. Mereka aku biasa nitip makanan, biasa nitip apa gitu, mereka biasa aja, alhamdulillah. Jadi support system dari luar itu memang penting banget ya untuk kesembuhan. Tapi nyatanya saya sampai sebulan sih baru bisa dinyatakan negatif. Itu saya nggak tahu sih faktor terbesar yang mempengaruhi kenapa bisa sampai segitu lamanya, saya nggak tahu. Tapi salah satunya kondisi psikologis yang saya alami adalah saya belum berdamai dengan virus itu. Jadi saya masih
mengelak bahwa diri saya itu sakit karena corona. Jadi mungkin dia masih ingin membuktikan diri gitu ya, kalau aku tuh ada di diri kamu gitu. Nah, aku tuh swab PCR yang kedua itu tanggal 19. Nah, di minggu kedua menuju minggu ketiga, minggu keempat dan setelahnya itu saya merasa buat nafas kurang plong, rasanya nggak yang sesak nafas banget gitu, tapi nggak pernah lega buat nafas, bahkan sampai dengan minggu-minggu kemarin tuh masih. Jadi mungkin kejahatan lain dari si corona ini adalah dia berhasil menyerang paru-paru. Tapi saya nggak tahu sih apa yang terjadi dengan paru-paru saya, karena saya nggak sempat ronsen. Itu tuh saya swab tanggal 19, hasilnya masih positif. Karena saya masih merasakan itu gejala mampetnya masih ada, meskipun anosmianya udah tipis. Batuknya, dahaknya itu awet banget, dahak tuh awet banget, aku sampai nggak nyaman. Tapi kalau untuk badan, kondisi badan alhamdulillah udah enteng, udah enakan. Jadi selain dari pola hidup yang harus diperbaiki, pola hidup yang harus sehat selama kita kena COVID itu, pola pikir juga kita harus benar-benar selalu ngejaga. Pola makan yang bagus, support system dari luar, pola pikir kita juga harus terjaga, karena itu mempengaruhi banget sih. Memang the power of mind itu memang beneran banget. Swab lagi yang kedua tanggal 19, hasilnya masih positif, dan itu aku udah mulai stres banget bawaannya. Pokoknya pikirannya macam-macam, udah malas, rasanya malas, kok lama banget sih gitu kan. Tapi di samping itu juga aku tetap berusaha minum obat teratur gitu kan, yang vitamin C, vitamin D, ada Natur E juga, itu aku dikasih rutin sama teman kantor alhamdulillah. Renovit, Paratusin, ada Samcorbek, Natur E, vitamin D juga kalau pengganti matahari kan, karena kemarin lagi musim hujan banget, jadi sering aku dalam seharian nggak keluar sama sekali, nggak berjemur karena ya memang hujan. Itu banyak-banyak minum vitamin D. Rasa sesak dan nggak plong itu lama banget loh. Bahkan nggak cuma aku yang ngomong kayak gitu, teman kantor yang lain yang juga kena itu juga ngomong dia juga agak sesak, pernafasannya nggak plong gitu. Terus aku juga ngerasa daya ingat menurun jauh. Sebelumnya memang aku agak pelupa, tapi karena adanya si COVID ini aku jadi makin pelupa. Hal-hal kecil itu sering banget. Saya mulai jenuh, mulai bosan, tapi teman-teman tetap support. Ayolah, bisa lah. Teman-teman yang lain juga pada bisa sembuh akhirnya. Ya, support system dari luar itu penting banget. Obat terus aku minum rutin, dan sesekali aku ini sih naik motor sendirian ke pantai sana, si Gandu dan kawan-kawannya itu saya sendirian, panasan sampai lama banget waktu itu. Tapi pulang-pulang pusing sih. Sebenarnya bagus sih di pinggir pantai buat pernafasan, latih pernafasan juga. Tapi aku karena kemarin kelamaan jadinya pusing. Sempet juga pagi-pagi banget jam 5:30 lari-lari, padahal nggak jauh-jauh amat dari depan Kemenak kos-kosanku sampai lewat depan RSUD, sampai kantor pertanahan, sampai depan BPN itu udah pusing banget sampai rumah. Mungkin karena nggak biasa gerak, tiba-tiba suruh gerak, kaget kali ya, itu pulang-pulang pusing. Tapi akhirnya
pelan-pelan lah. Besok-besoknya aku evaluasi. Kalau emang mau jalan-jalan paling bentaran aja, sampai itu, paling sampai taman depan RSUD itu, nggak sampai jauh-jauh banget. Antara swab kedua sama swab yang ketiga, aku kan swab ketiga itu tanggal 2 Februari 2021. Perbedaannya antara swab yang ketiga tanggal 2 itu sama swab yang sebelumnya itu adalah di kondisi psikologis aku sendiri. Aku merasa bahwa yang ketiga ini aku merasa lebih semangat dan merasa sudah berdamai dengan si COVID ini. Aku menerima dia sebagai bagian dari hidup aku dan sebagai pengalaman dari hidup aku yang hari ini aku sudah menerima kamu dan ikhlas melepaskanmu. Beda sama swab yang sebelumnya, aku masih ngerasa aku nggak kena covid, pikiranku kayak gitu. Tapi padahal dalam kondisi udah jelas-jelas positif. Memang harus berdamai dengan diri sendiri. Covid itu ya mungkin dia nggak bakal bisa hilang kali ya dalam kehidupan kita. Mungkin dia bakal terus-terusan ada, cuman kita nggak usah terlalu takut banget sama si virus ini. Waspada tetap harus, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Tapi jangan sampai parno, karena si virus ini jauh lebih cepat menggerogoti kondisi imunitas orang yang sudah lemah. Ketika imunitas kita turun, apalagi punya penyakit bawaan, apalagi kena sugesti lain-lain, itu dia akan semakin masuk, semakin liar menggerogoti kemana-mana. Nah, jangan sampai guys. Waspada tetap, tapi ketakutan jangan. Jadi pesan saya di sini adalah kita jangan meremehkan, karena virus ini memang berbahaya. Tapi alhamdulillah saya masih dikasih kesembuhan sampai dengan hari ini, dan akhirnya saya bisa masuk kerja lagi, bisa pulang ke rumah, ketemu sama teman-teman dan lain sebagainya. Itu luar biasa banget, sebagai pengalaman hidup banget. Dan kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan itu guys. Jangan sampai kita meremehkan, jangan sampai kita melihat pengalaman orang lain bisa sembuh dari COVID, lalu kita meremehkan, paling cuma kayak flu, biasa aja. Coba kalau Anda di posisi orang yang kena, kemudian punya penyakit bawaan, bisa saja pengalaman Anda itu berbeda dengan saya atau yang lainnya yang pernah kena dan diberi kesempatan untuk sembuh. Singkat cerita, akhirnya saya bisa sembuh. Itu swab yang tanggal 2 itu hari Selasa, hasil labnya keluar hari Jumat malam. Karena hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari libur di kantor, aku masuk kerja hari Senin. Akhirnya aku sudah bisa bekerja lagi seperti biasa. Aku bisa jalan-jalan lagi dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan bisa sharing ke kalian. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Apapun itu keadaan kita, permasalahan apapun yang saat ini teman-teman alami, kita harus bisa pelan-pelan untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masalah-masalah yang kita alami itu. Jadikan itu sebagai bagian dari diri kita dan menjadikannya sebagai pengalaman. Terima kasih sudah mendengarkan saya sampai selesai. Tetap ikuti channel saya dan juga dukung channel baru saya ini, karena ini masih butuh banget dukungan kalian. Silahkan bisa like, comment, and subscribe. Komen di bawah sebanyak-banyaknya apa yang bisa kalian ambil dari video ini, dan video selanjutnya kira-kira ide apa sih yang bisa aku buat jadi konten untuk bisa menginspirasi saya, Anda, dan kita semua. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.